literasi keuangan bagi UMKM. Pinkop Jateng dan Klaten, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Para peserta absen. Subscribe, like, komen, share. Terima kasih pemirsa Horok Speed TV. Yang kami hormati Bapak PLH, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Bapak Iba Yulianto SK MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala di Jawa Tengah, yang mewakili Bapak Setianto dari Malang SE. Para Tuhan yang berbahagia. Di sini saya selaku membawa acara kegiatan literasi keuangan bagi UMKM di Kabupaten Dinas Koperasi Jawa Tengah akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah yang saya hormati Bapak Iba Yulianto SMSI selaku PLH Kepala Dinas, beliau definitif Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten. Yang saya banggakan Bapak Ibu pelaku usaha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita bisa rawuh dalam keadaan sehat, bisa bersilaturahmi, bisa saling berkenalan antar pelaku usaha, tidak hanya dari Klaten, dan yang hari ini paling jauh dari Blora. Yang dari Blora ada nggak? Ini jauh. Udah. Paling jauh, saya tadi lihat daftarnya Blora ada di Klaten. Masa boleh Blora ya? Izin Bapak, Pak Kepala Dinas tidak bisa rawuh karena beliau ke Jepara. Hari ini juga di Jepara, Kepala Dinas Koperasi ujian P2 terus Pak Kepala Dinas rawuh ke sana untuk ikut memberikan materi, melaporkan untuk kegiatan literasi yang dilaksanakan selama 2 hari. Diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menambah pengetahuan dalam pengelolaan usaha. Jadi kebanyakan kita itu nanti punya usaha tapi tidak punya pembukuan usaha. Dari 30 yang sudah melakukan pembukuan usaha secara teratur sih, ada enggak? 1, 2, 3, 4. Nah, yang 5 yang tidak melakukan pembukuan usaha pernah mengajukan pembiayaan, benar? Nah, terkendala benar seandainya mengajukan pembiayaan? kendala Pak. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan ini nanti ada dari OJK mungkin bisa menambah pengetahuan, ada juga dari Pegadaian, ada juga nanti dari Bank Jateng, dan juga nanti malam ada teman-teman pelaku usaha yang bisa memberikan motivasi ke Bapak Ibu semua. Kemudian untuk besok ada dari Yes Kreatif yang mengajarkan tentang pengelolaan sederhana dan juga pembukuan usaha. Mungkin itu, mohon izin Bapak nanti bisa memberikan sambutan sekaligus memberikan. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang tidak berkenan. Semangat ya Bu. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman yang saya hormati, Bapak Setianto Sudarmawan dari Dikop Provinsi Bali, kemudian
Sebenarnya marilah bersama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara literasi keuangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apa. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di acara literasi keuangan ini. Kami dari DKUKMP, khususnya DKUKM Klaten, hanya akan sedikit memberikan beberapa hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan daripada kegiatan dari DKUKM. Bapak Ibu semua, kenapa DKUKMP itu sangat mendorong para pelaku UKM di Kabupaten Klaten, atau mungkin juga ada pelaku UKM yang dari daerah luar juga mungkin melakukan usaha di Kabupaten Klaten ini, dikarenakan memang pelaku UKM ini sangat membantu bagi masyarakat untuk membuka peluang usaha sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di wilayah kami. Kemudian banyak juga UKM dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Klaten. Kemudian tonggak perekonomian di Indonesia ini banyak bertumbuh di sektor UKM karena memang rata-rata masyarakat di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Klaten ini banyak melakukan kegiatan di bidang perdagangan atau UKM dan juga pertanian di wilayah sini. Kemudian perlu kami sampaikan kebijakan di daerah Kabupaten Klaten ini tujuan daripada visi pemerintah Kabupaten sendiri adalah terwujudnya Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera. Kemudian ditindaklanjuti dengan misi, yaitu apa yang ingin diraih dalam waktu singkat, yaitu salah meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing, berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal. Dan di Klaten ini sudah ada SK Bupati berkaitan dengan klaster, yaitu klaster usaha UKM di Kabupaten Klaten, yang mana ada 11 klaster. Itu ada klaster lurik, batik, mebel, handicraft, keramik, makanan olahan, lereng Merapi, Minapolitan dan desa wisata. Kemudian memang banyak terjadi kendala-kendala dari para pelaku UKM itu sendiri karena memang masih banyaknya kualitas produk dari teman-teman UKM yang kurang memenuhi syarat ketika kita bisnis matching dengan para pelaku usaha, katakanlah dengan Indomaret atau Alfamart untuk masuk di dalam produk-produknya ke produk yang diperjualbelikan di toko modern tersebut. Maka kami sering melakukan pelatihan bimbingan kepada pelaku UKM agar teman-teman mulai memperbaiki dari produknya, dari kemasannya, agar dapat kami fasilitasi untuk masuk ke produk-produk yang diperjualbelikan di toko modern. Kemudian masih lemahnya kapasitas SDM dan kelembagaan yang dimiliki oleh pelaku UKM sendiri. Makanya pelatihan-pelatihan di DKUKMP itu selalu dilaksanakan setiap tahunnya, baik itu dari anggaran APBD maupun dari anggaran APBN. Kemudian masih terbatasnya akses sumber daya produktif, yaitu modal, teknologi dan informasi pasar. Mungkin di siang hari ini mungkin kita akan lebih banyak membahas berkaitan modal yang mungkin dengan literasi keuangan, ya Pak ya, karena memang literasi keuangan ini sangat penting buat para pelaku UKM. Memang pada dasarnya kami di pelatihan kami jarang menyampaikan berkaitan literasi keuangan karena harapan kami para pelaku UKM itu agar lebih hati-hati dalam mengelola modalnya dan juga usahanya, sehingga kami jarang menyampaikan literasi ini. Namun dalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan kami selalu menyampaikan bahwasanya kami dari Pemda Kabupaten Klaten, khususnya dikomandoi dari bidang ekonomi di Kabak Perekonomian, itu menyelenggarakan kegiatan, yaitu subsidi bunga untuk para pelaku UKM, yang mana subsidi bunga itu diatur dalam peraturan Bupati Klaten. Dalam pergub itu menyampaikan bahwasanya
subsidi bunga sampai 80%. Jadi Bapak Ibu semua yang disubsidi bunganya. Namun mohon maaf karena ini yang hadir mungkin banyak yang dari daerah lain. Kemudian waktu kami berbunyi bahwasanya harus domisili Klaten. Pindah Klaten nih. Pindah Klaten. Namun tidak apa-apa lah, ini sebuah Pindah kakak. pemberitaan aja. Jadi nanti ya saudara sini kan nggak bisa pinjam pakai nama yang. Tapi minimal ketika kita mulai mencari modal di perbankan itu, kita sudah punya catatan di BI Slip. Apa itu BI Slip? Mungkin kira-kira saja ya Pak, saya bukan secara teknis itu. Minimal kita pernah punya catatan di perbankan. Jadi ketika Bapak Ibu semua mau mengembangkan usaha nanti, andai kata ada kebutuhan dana darurat, kadang-kadang kan saudara tidak semua bisa bantu, dan rata-rata ketika butuh uang itu sulit. Karena kalau uang itu kata teman-teman itu nggak ada saudaranya. Jadi memang dengan adanya fasilitasi berkaitan dengan subsidi bunga sampai 80% ini, harapan kami minimal memberikan stimulan bagi para pelaku UKM untuk belajar mengelola modal mereka dan disubsidi dari pemerintah, sehingga nanti andai kata ingin berkembang, Bapak Ibu semua bisa masuk ke pinjaman yang lebih besar. Andai kata ingin mengembangkan usahanya, bila nanti ada yang jualan di ruko yang disewa, bila nanti rukonya kebetulan ingin dijual, pengen dibeli, seperti itu kan kita butuh akses keuangan. Jadi dengan adanya stimulan dari pemerintah ini, minimal pelaku UKM itu pernah punya catatan di perbankan yang mana bunganya cukup rendah dan angsur andai kata bisa mempertahankan angsurannya cukup baik, begitu kan? Jadi nanti bank-bank itu lebih mudah untuk memberikan pinjaman karena memang sudah ada catatan di dalam perbankan yang mana Bapak Ibu yang sudah pernah pinjam itu biasanya terus banyak bank yang menawari begitu. Kemudian dalam program itu sendiri pemerintah Kabupaten Klaten memberikan subsidi bunga itu sejumlah 2 miliar, yang mana pinjaman itu maksimal di angka 50 juta. Kemudian kami dari DKUKMP Kabupaten Klaten juga memiliki dasar hukum berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang penggunaan slogan Aku Cinta Produk Klaten, di mana slogan ini sebagai bukti kepedulian kami kepada UKM Klaten, yang mana kami harapkan para pelaku UKM khususnya yang di Klaten ya atau produk Klaten itu dapat ditempelkan slogan Aku Cinta Produk Klaten, dengan harapan produk-produk Klaten itu andai kata kita ikutkan di pameran atau kadang-kadang menjadi oleh-oleh, ini bisa menjadi penyampaian kepada masyarakat yang melihatnya bahwasanya ini adalah produk Klaten. Dan harapan kami dengan adanya makin diketahui produk dari Klaten, masyarakat jadi lebih banyak membeli produk-produk di wilayah kami, Bapak Ibu semua. Mungkin hanya sedikit itu gambaran daripada program-program di Kabupaten Klaten ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian paparan kami sedikit. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata saya disuruh buka. Bapak Ibu semua, sebelum saya mengakhiri sambutan atau paparan sedikit saya ini, mohon izin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan literasi keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dari Dinkop UKM Provinsi, secara resmi kami buka. Break. Kopi break. Mbak, nikmati Mbak kopi break.
YouTube saya nanti. Awas ke YouTube saya. Oh, YouTube-nya apa? Horok Speed TV. Apa? Horok Speed nanti lah. Coffee break. Ngobrol-ngobrol di luar literasi dulu Ya. Kalau nanti kan dengan hitung-hitungan. Kalau sekarang di luar itu dulu aja, biar nggak pusing langsung. Ya. Saya cuma pengen tahu Bapak Ibu itu menggunakan merek apa sih? Kalau jenengan apa? Susu. Usahanya, mereknya Mikmu. Mikmu. Enggak Mikmu ya? Bagus ya. Mikmu. Ada yang punya merek tapi lebih dari 2 suku kata? Ada. Katakan aja. Contohnya, Mikmu dari 2 suku kata. Gitu? Mikmu. Kalau ada yang lebih, berarti Mayang Sari. Karena batik itu bukan merek. Ya. Gitu? Oh. Mayang Sari itu mereknya. Iya. Berarti berapa itu? Mayang 4 Sari 4. Ada yang 4 juga ini. Loh, Benang Mustafa itu jenis produknya. Mereknya Rezeki. Wah, jos. Rezeki Gerak. Wah. 6. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau bilang kalau rezeki anugerah itu kalau kita ngomong kayak pokoknya mereknya rezeki anugerah. Nama rezeki anugerah itu terkesannya apa? Pasaran. Nama apa itu? Rezeki itu. Mas. Betul. Kalau nggak toko besi apa? PO, toko bangunan dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang tetap mau rezeki anugerah disingkat mawon tuh. RK. Bisa RK, bisa rezeki ambil RI-nya aja, anugerahnya ambil sebelah bagian mananya, biar bisa 2 atau maksimal 3 suku kata. Paling bagus 3 suku kata gitu. Makanya paling bagus 2 suku kata, tapi maksimal 3 suku kata. Contoh Indomie, itu kan 3 suku kata. Indomie, Sarimi, Supermi 3, Innova, Xenia, Avanza 3. Gini udah. Paling bagus nomor berapa? 2 suku kata. Itu pasti jadi Cepet. sebutan akhirnya. Contohnya apa? Mikmu. Pinjem, ada yang bilang ke temannya pinjem Yamaha nih, pasti bilangnya pinjem Honda nih. Betul nggak? Kalau beli deterjen pasti bilangnya beli Renso. Brosur gitu. Cari Mas. Cari. Ini saya keuangan. Oh, Pegadian. Oh ya, siap. Wah, ini mbaknya Pegadian cantik ini. Wah, terima kasih. Menyelesaikan masalah. Tambah masalah. Oh ya. Oke. Tentu saja Bapak Ibu merasa membutuhkan pelatihan ini. Ya. Karena tentu saja Bapak Ibu sudah memandang bahwa keuangan Sini belum. cara mengelola keuangan usaha maupun bagaimana Wah. kita dapat menambah pemodalan dan seterusnya itu penting bagi pengembangan usaha kita. Terus betul Bapak Ibu? Terus. Karena itu ini dari komisi menghadirkan berbagai narasumber. Kalau siang ini sudah datang dari Pegadian. Pegadian yang akan menawarkan program-programnya dan juga bagaimana sistem atau pembiayaannya yang lewat Pegadian. Tapi agar kita lebih akrab saja, saya belum memperkenalkan diri. Mohon izinnya, saya Evi. Saya akan bersama Bapak Ibu sekalian sampai besok pagi. Saya staf di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten. Ya, Bu. Kalau rumah lumayan jauh, saya di dekat Gunung Merapi sana. Jadi sekitar ya jalan Kubeles
besok kan kita naik sana sekarang ini lagi di daerah sana tapi belum sampai naik karena batasan kecamatan Kembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu. Sehat. Bahagia semuanya. Bahagia. Terpancar dari senyumannya. Iya, jangan pura-pura bahagia beneran. Insya Allah nanti tetap bahagia. Kalau bahagia berarti usahanya pasti lancar. Amin. Baik, tentunya biar kenal ya Bu ya. Nanti kalau di jalan bisa saling bersapa gitu ya. Saya Purwita Ayu Kusumawardhani, tapi kayak artisnya jadi punya nama Bekemis. Yes. Nah makanya Ayu Kusuma gitu. Jadi kadang kalau Purwita gitu ada yang malah nggak kenal gitu ya. Tapi kalau Ayu Kusuma insya Allah di dunia pegadaian. Gitu. Nah kebetulan saya diberikan amanah pemimpin cabang di Pegadaian Klaten. Jadi alhamdulillah sekali kita semuanya jadi bisa bertemu di hari ini, bisa bersilaturahmi, dan tentunya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan value-nya gitu ya, mendapatkan manfaat gitu dari apa yang kita bertemu di sini, silaturahmi kita di sini. Dan tentunya mungkin saya tidak akan menggurui gitu ya, Bapak Ibu pasti jauh lebih paham tentang dunia bisnis gitu. Nah kita Pegadaian ini digandeng aja yuk, jalan bareng-bareng gitu ya. Perekonomian Indonesia, benar nggak? Karena sesuai kalau saya baca dari risetnya Kementerian Koperasi dan UMKM, ternyata 99% usaha yang ada di Indonesia ini adalah pelaku usahanya adalah UMKM. Jadi tentunya ketika UMKM ini lancar, sukses, itu tentunya akan membantu perekonomian Indonesia. Tapi pada saat Bapak Ibu pengusaha UMKM ini menjalankan usaha, tentunya ada beberapa kendala atau beberapa tantangan gitu ya. Yang salah satunya di sini kendala di pasar. Bapak Ibu pengusaha pasti berpikir nih ya, bagaimana produk jahitan segini ada yang lebih murah lagi gitu ya. Dan itu saya pikir nggak cuma di dunia fashion atau industri pakaian, tapi dimanapun sama ya, sepertinya seperti itu. Sehingga apa sih produk kita yang bisa diterima pasar gitu, bisa di pasar itu sisain aja atau memang sudah diposkan? Biasanya saya sisakan 5% dari sisa laba. 5%. Jadi Bapak ini sudah dalam dicatat Pak? Dicatat, bagus ya. Jadi memang kita sederhana mungkin dapat ya. Dan tahu nih berapa sih pendapatan saya, kemudian 5% langsung dialokasikan untuk menabung. Kalau Ibu bagaimana? Rasionya adalah 30% dari pendapatan kita, nggak boleh lebih dari itu. Amannya? Ya, normalnya seperti itu. Nanti kalau udah di atas 50%, ya itu tadi. Ya kalau pas lagi besoknya pendapatannya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ini ya takutnya ya tidak menganggap gitu ya Pak ya. Dan 20% untuk investasi. Bapak tadi alhamdulillah ya sudah di berapa kali? 5% ya. Padahal normalnya adalah 20% untuk investasi. Jadi maksimal rasio hutang kita itu harusnya 50% dari aset kita maksimal dan 30% dari pendapatan kita. Yang mau saya tanyakan, ini Pak. saya kebetulan main di emas logam mulianya yang biasa itu. Nah kebetulan kemarin waktu COVID kita sempat gedekan sementara. Nah, tapi ada satu hal yang membuat saya sedikit mengganjal, yaitu kok dari, mohon maaf sebelumnya, izin sebelumnya, yaitu di Pegadaian agak sedikit saklek walaupun di situ posisinya lagi COVID ya. Jadi buat saya selama ini saya investasi di emas LM, kemudian saya coba masukkan sebentar tapi saklek, maka dari itu ya sudah sementara kita tunggu cepat, kita masuknya ke Mandiri Syariah. Waktu itu masih Mandiri Syariah Mas ya. Seperti itu. Boleh dilanjut, sakleknya seperti apa Pak? Jadi gini, kita kan memang ada sedikit keterlambatan waktu itu, jangka panjangnya adalah kita kesepakatan di awal adalah 3 bulan 4 bulan. Tapi dikarenakan COVID itu memang gaji kita waktu itu masih gaji itu 50% dari perusahaan,
dan ada sedikit alokasi tersendiri. Saya ngomong bisa nggak dikondisikan terlambat sedikit aja seminggu karena kita ada sesuatu yang dari yang lain. Dia nggak bisa. Kalau mau dijual sesuai dari kesepakatan pertama yaitu 70-80%, kalau enggak ya sudah ditarik seperti itu sih. Gitu ya. Jadi mungkin saya review lagi bahwa investasi emas di Pegadaian itu tadi kalau saya jelaskan kan ada dua macam cara ya. Yang pertama dengan tabungan emas, yang kedua dengan cicil emas. Nah dengan tabungan emas sendiri kan berarti sebenarnya Mbak Putri ini membeli dengan harga hari itu sehingga rupiah langsung dikonversi ke gram. Nah pada saat membutuhkan dana atau mau gade atau mau menjual kembali tentunya seperti itu. Nah pada saat nabung itu ya tidak diambil atau tidak dicetak gitu ya berarti saldonya kan akan mengendap terus. Setiap kali nasabah yang menabung emas itu kami mempunyai aset emasnya. Jadi di kantor pusat sekalian, ini ketika narasumber kita sudah menyampaikan paparan dan tanggapan dapat Oh iya, dapat hadiah lagi. Terima kasih Mbak. Tanya Mas. Jadi itu hadiah lagi. Untuk kita semua, kita mengucapkan terima kasih, kita beri tepuk tangan kepada ketiga narasumber. Ya, sih. Dari siang pertanyaannya, kami mewakili penyelenggara. Itu Bapak Ibu, baik itulah sekilas tentang latar belakang saya. Sekarang ini saya juga bangun usaha di Klaten yang nanti kita akan coba untuk sharingkan. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin tanya dulu, ini paling jauh dari mana? Blora? Mana dari paling jauh? Blora, ada yang lebih jauh? Blora. Usaha apa di Blora? Konveksi. Saya juga pernah punya konveksi, namanya Kyoto Garment ya. Terus saya juga pernah memegang satu konveksi di garment di Klaten juga. Terus yang paling dekat Klaten mana? Klaten ngacung. Nggak ada. Ada. Klatennya mana? Usaha apa Bu? Fashion. Terus rata-rata ini mayoritas apa saja? Macam-macam. Solo apa Ibu? Batik. Yang lain-lain? Boyolali apa? Kaos. Wah ini rata-rata konveksi ya. Terus yang lain? Wonogiri. Apa bawa? Kopi. Luar biasa kopi. Nanti kita coba kopi apa selling pointnya ya. Terus mungkin yang lain. Saya mau tanya dulu, ya Bapak. Mebel ya. Nanti ada cerita tentang mebel. Saya mau tanya dulu, apa sih sebenarnya kesulitan tentang usaha yang Bapak Ibu hadapi rata-rata? Apa? Modal. Apa lagi? Pemasaran. Oke. Baik, tentu saja kita ingin tahu dulu bahwa usaha itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untung. Cuan. Memenuhi kebutuhan. Nah, ini yang menggoda. Ini kadang-kadang kita butuh uang, tapi ada sesuatu yang tidak nampak di diri kita. Ada kebutuhan menurut waktunya dalam pendidikan kita, itu kebutuhan apa saja? Menurut waktu pemenuhannya? Primer, sekunder, tersier. Tapi ada kebutuhan yang tidak nampak dan tidak pernah kita sadari, tapi itu menggoda dan bahkan bisa menjerumuskan kita. Apa itu? Ya, ini tidak ada di materi saya, tak tambahkan dulu aja karena saya tidak tahu latar belakang Bapak Ibu semua. Menurut Maslow ada 5 sifat kebutuhan hidup yang itu dibutuhkan dan itu tidak nampak tapi nyata di dalam kehidupan kita. Apa? Nafsu. Ya. Apa lagi? Apa? Apa? Aktualisasi diri. Oke, apa lagi? Keamanan. Pinter. Apa lagi? Kemerdekaan. Boleh. Apa lagi? Merdeka. Apa? Oke, ada 5 sifat kebutuhan hidup. Ini saya rangkum aja, waktunya pendek ya. Ya, yang pertama betul adalah aktualisasi diri, kebanggaan. Semua orang butuh bangga. Nah, kadang orang pengen membuka usaha berdiwake, itu menjerumuskan. Ya, itu satu hal yang harus diketahui mendasar dulu. Kalau itu tidak diketahui, kita akan terjerumus. Wah, aku pengen membuka usaha. Ini ben aku ketok sugih, biar saya kelihatan orang bangga melihat saya. Ya kan?
Wah, terus akhirnya kita menggandeng pihak ketiga untuk pendanaan kita. Ini satu hal. Itu ya. Yang kedua, masnya sudah kepuasan. Benar, ini terjadi dan ini teoritis bukan pendapat saya. Ini kadang tidak dikupas. Jadi yang kedua adalah kepuasan. Orang hanya ingin puas. Kalau kepuasan konsumsinya adalah pribadi, supaya kita apa yang kita rasakan itu terpenuhi, itu puas. Tapi kalau kebanggaan bukan diri kita, bukan batin kita, biar orang lain melihat kita itu wah gitu. Maksud ya? Sehingga kadang ya, kita ekspektasinya itu jadi motornya saya itu cuman Corolla butut ya, terus saya harus naik Paci itu adalah kebanggaan yang dipaksakan untuk supaya orang lain melihat kita wah, padahal di batin kita itu nggak puas loh, karena kita ini dikejar dengan konsekuensi atas ekspektasi yang tinggi. Ya Pak ya? Ini saya ingatkan dulu. Sebelum kita memulai satu usaha, itu kita harus ingat bahwa arah yang mana? Yang berikutnya adalah keamanan. Betul Pak. Kita ini kan usaha itu untuk hari ini, besok jangka panjang, bahkan untuk money freedom, time freedom, untuk bagaimana di hari tua itu terjamin. Kan gitu. Untuk jangka panjang, bukan saat ini aja. Ini keamanannya kadang tidak kita jaga sehingga kita melakukan spekulasi yang akhirnya membuat kita terjebak karena kita tidak mempertimbangkan keamanan jangka panjang. Paham? Kira-kira gitu. Merasa tak uraikan. Besok kalau diuraikan ya, yang kawannya banyak ya, undang saya boleh. Gratis pokoknya, saya nanti transport pulang perginya. Oke. Ya Pak ya. Terus berikutnya adalah kesehatan. Kesehatan itu bukan hanya fisik, kesehatan mental. Dimana kalau kita memulai suatu usaha tanpa mempertimbangkan aspek-aspek psikologis yang bagus, akhirnya kadang-kadang kita ini, wah, ketemu debt collector, ketemu apa, printing, ya kan? Akhirnya apa? Kita tidak sehat, mental kita tidak nyaman. Tidur itu lebih nyaman seorang pendorong becak dengan kita yang mungkin punya usaha besar. Tapi oke lah, itu bagian dari sisi-sisi di mana kehidupan itu memang warnanya seperti itu. Terus berikutnya adalah kasih sayang. Kita kadang usaha ini membutuhkan satu konsekuensi, harus keluar kota, harus apa sehingga jauh dengan keluarga. Yang penting kita ini kita kerja, kita usaha, kita apa, tapi akhirnya kita melupakan bahwa sebenarnya kita usaha, kita kerja itu adalah untuk menunjang kebutuhan hidup rumah tangga keluarga. Jangan lupa, itu adalah hal yang paling utama yang harus kita pertimbangkan. Baik, sampai di sini sebagai penghantar. Nah, kemudian setelah ini semua kita akan melihat bagaimana kita memulai satu usaha. Kita memulai usaha, ya. Untuk memulai satu usaha itu, kita perlu tahu dulu. Siapa yang pernah baca cash flow quadrant? Robert Kiyosaki. Cash flow quadrant, tahu? Siapa yang tahu? Apa Pak? Oke ya, di sini ada kuadran kiri, ini employee, ini adalah kita sebagai karyawan. Tidak masalah, ini choice hidup. Di sini kita memiliki satu latar belakang pekerjaan tetap, gaji tetap, waktu tetap, sehingga kita terbelenggu di sini dengan time kerja kita yang tidak bisa kita putik-putik. Mau pinternya kayak apa, mau sekolahnya kayak apa, ya sudah, kita semua standar. Tapi ini pilihan, ini aman juga. Jadi pegawai, jadi karyawan. Ya, terus yang kedua adalah sebagai self-employed atau profesional. Contohnya lawyer, dokter, bengkel, ya kan? Terus seperti saya, ya seperti ini. Ini profesional, kerja sendiri, waktu tidak terbatas, mau kapan saja. Kemudian penghasilan juga tidak terbatas, tergantung kita. Semakin kita banyak kerja, semakin banyak duit kita. Semakin kita ingin duit banyak, ya waktu kita terbatas. Kita selalu harus kerja maksimal. Ini self-employed. Nah, kalau saya melihat dari latar belakang Bapak Ibu semua sekarang ini ada di sini. Business owner, kita pemilik usaha. Rata-rata gitu kan, semua punya usaha kan? Punya usaha kan ini? Punya. Iya, harus dong punya usaha. Nah, ini adalah sudah masuk kepada bagaimana kita
memiliki satu manajemen dari usaha kita. Ini nanti kita punya kemampuan untuk memperbesar penghasilan, kemudian untuk kita mendapatkan penghasilan banyak itu mempekerjakan orang seperti garment ya. Kita punya karyawan 1 line, 2 line, 3 line, ya kan? Nah di sini kita manage. Nah, penghasilan kita tidak terbatas, tergantung bagaimana kita mengelolanya, ya kan? Terus kemudian waktu tidak terbatas juga. Kita bisa tinggal duduk, kita beli orang pintar untuk memanage, kita tinggal teman-teman apa-apa. Motoran sendiri mas? Enggak. Oh naik bis. Di sebelah tadi? Belakangnya dari sana situ apa sampai sini malam, tapi malam bisa sampai sini. Kan ada saudara kita. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mama Dedeh. Bapak Ibu apa kabar malam ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Yang ngantuk saya. Saya itu jadwalnya habis isak biasanya langsung bubuk manis. Tapi karena ada tugas dari Bapak Ibu Dinas, akhirnya saya semangat berangkat ke sini untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua. Tadi saya sudah mendengar asalnya dari mana saja. Jadi saya kok sangatnya lagi ya. Karena waktunya juga tidak lama dan sangat terbatas. Perkenalkan, nama saya Erwina. Saya biasa dipanggil Bunda Mina. Bunda Erwina Ali. Kalau Facebook saya Erwina Ali, kalau mau bertemu dengan saya bisa chat di Messenger karena pertemanannya sudah Nah, ini logo usaha saya. Alhamdulillah, saya punya suami satu. Baru satu. Anak saya 3. Cowok, cewek-cewek. Tadi yang mutu, tadi yang cantik jelita itu yang nomor 2. Wah ini. Wah, oke. Mas Bini, aku kok jajak terus kali ini. Kursimu tuh tak mutu benda. Gak apa-apa. Anak saya 3, yang cucu saya 1. Yang nomor 3 masih SMA kelas 3. Nomor 1 saya serahkan logo Bundako, brand Bundako ke anak saya yang pertama. Nah, saya sekarang fasenya sedang mulai generasi wih gila ya. Ini kita Boyolali Mas Eka Sukarno gitu. Wong kodang jajah bungkus biasa jamu kuning berasam terus lumayan berdarah-darah. Ya Pak, berasam terus. Tapi katanya kalau saya jangan bilang berdarah-darah. Karena nanti seumur hidup kamu akan berdarah-darah terus. Jangan pernah bilang mulai dari nol. Karena semua tindakan yang kita bikin semua nanti akan kembali ke nol. Kapan mau suksesnya? Katanya kembali ke nol seperti pom bensin. Ya kan? Saya dulu pernah ngikutin seperti itu. Wah, tidak apa-apa kembali ke nol gitu kan ya. Biar apa? Biar bisa diisi lagi lebih bagus gitu. Tapi ternyata salah Pak Bu. Tidak boleh bilang dari nol. Karena semuanya kita sudah diinstal. Ya kan? Sudah diinstal dan kita semua dilahirkan dengan kapasitas yang sama sebetulnya. Yang berbeda adalah nanti eksternal yang masuk ke kita seperti apa. Baik, saya lanjut karena waktunya sudah semakin malam. Ya, ini tentang kami. Kenapa ada Bundako di sini? Jadi fungsi saya di sini untuk menyemangati ya Mbak ya, menyemangati dan memberikan apa ya? Saya malu kalau mau bilang sukses story, karena bagi saya orang sukses itu ketika meninggalnya sudah husnul khotimah, itu sukses. Karena saya masih hidup sekarang kan, jadi mau bilang sukses juga belum. Apa yang suksesnya nanti aja deh gitu kan? Karena masih terus belajar. Bundako. Saya terakhir sebagai seorang anak PNS, Bapak Ibu saya guru.
Dari kecil saya melihat guru itu perjuangannya luar biasa. Duitnya kecil, tidak pernah jajan di luar. Dulu. Kalau sekarang kan guru lumayan ya. Bagus. Lahir sebagai anak dari PNS, adik saya 3. Tidak pernah ada ajaran untuk menjadi pengusaha. Adanya kamu bisa jadi PNS, kamu bisa jadi karyawan, dan seterusnya. Masa itu belum ada yang namanya wirausaha sukses, belum terlihat. Sehingga ketika saya tahun 96 keterima di Gajah Mada, Fakultas Sastra Ilmu Budaya, tidak ada cita-cita mau jadi apa di situ. Saya hanya senang dengan lagu Katon Bagaskara Yogyakarta. Gara-gara lagu itu saya daftar UGM dan keterima. Sederhana sekali kan alasannya. Ketika keterima saya juga nggak tahu kenapa saya masuk Fakultas Sastra Indonesia jurusannya. Saya pikir jurusan Sastra Indonesia berarti jadi guru seperti ibu saya. Saya melihat ibu saya, kenapa ibu saya tidak pernah bosan untuk mengajar bahasa Indonesia. Sedangkan saya sendiri pakai bahasa Indonesia sudah bosan. Akhirnya saya sendiri terjeburlah ke dalam Fakultas Sastra, jurusan Sastra Indonesia. Ternyata Allah itu baik banget. Di sastra saya dapat suami. Tidak cuma jadi dosen di UGM, tapi saya sempat mengajar di UMY, mantan dosen. Ada satu peristiwa sehingga saya harus memutuskan menemani mertua saya kembali ke Klaten. Ibu mertua saya sendirian, dan saya tekadkan untuk menemani beliau. Katanya sih birrul walidain. Ternyata itu luar biasa, hikmahnya banyak sekali. Dari situ saya yang dulunya senang yang ngajar, senang ketemu orang, saya harus berada di kampungnya jadi Kuaon, Jemawan, Jatinom, Klaten. Di sana tidak ada yang namanya konveksi, yang ada petani dan guru. Lalu saya mencoba untuk menjahit seragam sekolah anak saya. Lalu tetangga pengen jahit, melebarlah, akhirnya banyak pelanggan untuk minta dijahitkan, dan saya kewalahan. Ini latar belakangnya. Nah, dalam perjalanannya, saya dipertemukan dengan Bapak Ibu Dinas Perindustrian waktu itu. Belum ada yang namanya UMKM, namanya ada Dinas Perindustrian Kabupaten Klaten, dan saya diminta untuk mengikuti pameran-pameran. Nasibnya berubah, ikut pameran. Saya nggak tahu namanya pameran itu apa. Saya bawa aja barang-barang yang kemungkinan bisa laku. Ternyata alhamdulillah ya laku. Terus berlanjut bertemu dengan banyak orang, karyawan yang semulanya hanya saya dan suami, kemudian bertambah jadi 2, 3, 5, 7, sampai pernah 175 orang berada di rumah saya di Waun. Semuanya menjahit dan membuat sulam pita. Saya punya produk sulam pita. Saya tidak pernah tahu ini value. Ketika saya belajar di banyak kelas, tentukan value produkmu, core-nya apa, gitu kan? Saya bingung, apa ya core-nya, apa ya gitu kan? Ternyata saya dikasih tahu, loh, itu kan pakai jilbab siapa? Jilbab saya sendiri. Apa ini? Bordil? Bukan. Ini sulam pita. Itu value. Karena mengangkat banyak tenaga kerja perempuan di desa. Sempat didatangi Kementerian Peranan Perempuan dan beberapa yang lainnya. Dari tahun ke tahun, akhirnya dari pameran ke pameran, banyak bertemu orang lain, itu membuat terbuka ya, cakrawala terbuka. Siapa di sini Bapak Ibu yang sering ikut pameran? Boleh angkat tangan? Pameran. Bukan bazar ya, pameran.
Kalau bazar itu kan dia meja kecil, situ aja. Pada waktu saya kerja, saya marketing untuk seluruh Indonesia. Kadang di Makassar, kadang di Jakarta, kadang di Bandung. Saya pakai brandnya Agung kan. Oh, yes. Baik. Mbaknya? Saya pernah di Surabaya, Semarang, dan yang paling besar itu di Australia. Produk sendiri? Apa mbak produknya? Oh, berarti sampai kapan itu tidak akan nanti. Amin. Ya, itu hari. Setelah itu ke Rusia, kemana dan seterusnya. Itu merasa seperti, bisnis gampang banget ya. Baru bisa jadi sebentar, sudah bisa kesini. Malah saya diisukan punya apa itu yang nggak kelihatan tuh, yang ada duit-duitnya gitu kan? Peternakan buyut. Ya. Kita kan gitu kan, tidak usah membuktikan kalau kita tidak punya. Ya. Akhirnya tahun 2004 mendirikan Bundako, dan di 2014 itu luar biasa. Perjalanan 10 tahun itu luar biasa. Katanya kalau bisnis belum lewat 5 tahun itu belum terbukti gitu kan ya. Tapi saya lewat 5 tahun, kemudian lewat lagi 5 tahun kedua, ternyata itu bagus banget tuh, suat itu bagus. Semuanya ada pameran dan seterusnya. Tahu-tahu saya buka toko itu saya lunasi untuk 4 tahun sewa toko, dan itu ketemu banyak orang pelanggan, bla sebulan berjalan. Tahu-tahu di suatu malam semua barang di toko saya habis dimakan maling. Jadi maling. Jadi tokonya ada sebesar inilah mungkin. Semua barangnya habis, tidak tersisa. Yang menyenangkan. Ketika pagi bangun tidur, ya Allah, terima kasih sekali, badan saya sudah sehat, seger. Saya bisa bernafas tanpa alat. Saya bisa bergerak tanpa alat. Semuanya saya syukuri ya Allah. Hari ini uang saya terus bertambah, berlimpah dari arah tak terduga, dan datang dari orang yang baik untuk saya. Dan itu betul-betul satu hari itu indah sekali. Besok mau gajian, saya belum punya duit. Betul-betul. Saya setiap gajian 3 minggu sekali. Setiap gajian 12 juta sampai 15 juta. Ini pelanggan ini belum bayar. Ini belum ini dan seterusnya. Mau bayar ini susah banget dan seterusnya. Biliti aja. Akhirnya apa? Karena afirmasi ini tadi, tahu-tahu aja. Ini tadi yang sulit. WA. Bun, loreknya masih yang lama? Masih Pak. Gede. Tertutup deh gajinya. Udah selesai. Seperti itu. Karena Bapak Ibu owner semua, yang mau saya tekankan malam ini adalah kita berbisnis bukan untuk nambah saldo duit kita, tapi kita berbisnis untuk sarana beribadah pada Allah. Sehingga dari situ banyak sekali ladang-ladang pahala yang bisa kita tanami. Kalau mikirnya hanya duit, gak bakal cukup. 20 tahun Bundako yang saya ingat sekali adalah, yang pertama adalah berbakti pada kedua orang tua, mertua, kemudian silaturahmi itu pasti. Silaturahmi itu berat Bu, Pak. Saya mengalami sendiri. Makanya dibilang silaturahmi itu sangat banyak manfaatnya. Silaturahmi itu kan menghabiskan waktu, menghabiskan bensin. Tangannya lagi digegem, tuku oleh-oleh, ya kan? Nah itu tidak semua orang yang bisa, dan yang didatangi itu juga belum tentu berkenan. Karena kadang-kadang kita datang dengan hati yang senang, ikhlas, contoh dia nanya, ada apa ya kok saya didatangi? Dan dia curiga dia, kira mau pinjam duit, ya kan? Jadi kita harus melapangkan dada. Makanya pahalanya besar sekali. Forum seperti ini silaturahminya
seperti apa sih gitu ya, bisa dapat seperti itu. Iya. Kalau saya Mas, pertama silaturahmi. Wis. Silaturahmi itu penting sekali. Kemana? Gitu kan? Bila waktu itu saya silaturahmi ke rumah saudara dan mungkin bukan bilalah ya, hidup kita tidak ada yang kebetulan. Pasti semuanya sudah ada skenario, tidak ada yang kebetulan. Saya silaturahmi dan ibu mertuanya ada di rumahnya itu, dan beliau perindustrian Kabupaten Klaten. Kemudian saya diminta untuk ikut pameran, mau mengunjungi rumah saya, mengikuti pameran, bla 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 dan seterusnya. Itu terus terhubung. Itu yang pertama. Kemudian kalau dengan BUMN, itu juga karena silaturahmi. Saya silaturahmi ke salah satu temannya suami, bila kebetulan ya, sepertinya kebetulan, beliau itu kenal dengan orang gas negara. Semua BUMN itu punya CSR, pasti punya CSR. Tapi bagaimana cara kita bisa masuk ke CSR-nya, dibina oleh CSR. CSR itu ada dananya, dan dananya itu dalam level tertentu bisa hibah, bisa pinjaman lunak. Kalau hibah kita dikasih duit, nggak usah bayar, enak banget. Dan saya merasakan itu. Wah ini. Saya pernah dikasih dana hibah 50 juta. Itu betul. Sering-sering aja. Ada apa saya bisa dikasih seperti itu? Karena saya dipandang bisa melatih ibu-ibu di desa belajar sulam pita. Dan hasil sulam pita itu saya jual untuk ibu-ibu itu. Banyak yang ikut. Jadi ada dulu penyebabnya, penyulutnya, sehingga ada CSR itu mereka punya alasan untuk mengangkat kita ke atas. Iya. Itu Mas. Kemudian yang berikutnya, bisakah santri atau santriwati? Santriwati itu menjahit ya? Ada apa? Tampilannya apa? Keterampilan jahit. Oke, bisa Mas. Insya Allah. Nanti kita cari polanya seperti apa. Ya. Sudah bisa menjahit terampil atau dasar? Dasar sudah bisa, terampilnya sudah Oke. menguasai. Iya. Bagus banget. Berapa orang kira-kira? Yang sudah ada itu baru 5 orang. Ya. Bisa tuh nanti. Nomor tadi sudah dicatat kan? Izin nanti kalau boleh. Iya. Saya tertarik banget kalau yang seperti itu. Maksudnya begini. Tadi saya mendengarkan Pak Karno ya bicara bisnis is bisnis. Semua orang bilang bisnis is bisnis. Jangan disamakan dengan sosial. Sosial beda dan seterusnya. 20 tahun Bundaku, saya melihat dan saya merasakan bahwa Bundaku bisa bertahan karena dia social entrepreneur. Cip, semangat. Tapi yang mabuk ke poin. Iya ada. Ya, saya cuma bilangin seperti itu dengan kapasitasnya masing-masing ya. Apa yang sudah kita bahas bersama dan pagi jam 8:09 tadi ya, sesuatu yang bisa kita sesuaikan bersama. Setidaknya Bapak Ibu sudah cukup paham ya dasar-dasarnya ya. Nanti kalau misalkan belum cukup paham dengan baik, silakan dicatat nomor HP saya. Nomor HP saya di 081 ya. Nomor HP saya 081 225 77711. Ini Mbak. Makasih. Yang ada di Klaten Nah, ditumpuk tugasnya guys. Oh iya, teman-teman yang lainnya juga. Cuma kelihatannya kita ada bersama ya Kak ya. Ya. Sudah ada bersama ya, khususnya nanti literasi keuangan di Klaten ini nanti satu grup ini Bapak Ibu juga dengan saya satu grup. Oke. Silakan ketika waktu memang sudah sangat terbatas, tapi kita juga ingin bagaimana pertemuan itu terbatas kita bisa melanjutkan.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, kunci deh. Momen lucu cari kamar, buka Kunci. pintu guys. Udah dia boleh. Kunci nih, 220. Kunci kamar. Ya, siap. Aduh, kok kayak kunci nih. Terus gimana lu masih? Wah, berat lah ya Mbak ya. Wah, masih ya Mbak. Kamarnya mana ini? Wah. Nomor berapa Mbak kamarnya? 20 loh. Masuk. Ini juga nggak bisa. Coba dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bisa. Naik. Naik. Bukanya naik saudara. Iya naik. Coba duduk. Naik. Iya. Dan akhirnya bisa juga, guys. Anu, tanya yang lebih. Oh iya sih. Oke. Tanya di lobby. Enggak. Masukkan dulu. Nyala guys. Ibu izin menyampaikan ini ada sedikit uang transport dari kami. Jangan dilihat dari nominalnya, bisa diterima dengan senang hati. Oke, siap. Bisa dikembalikan ke saya. Ya. Waduh. Wah. Terus menyampaikan lagi Bapak Ibu nanti untuk jam check out-nya itu maksimal di jam 12 siang. Monggo kalau setelah ini mau kembali lagi ke kamar untuk prepare atau semanggiran. Terima kasih Dinkop Jating, Klaten, pemirsa Horok Speed TV. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Wis. Yang satunya sudah check out, saya bingung juga, saya sudah OTW ke Semarang. Aduh. Nanti bingung juga.